Halo, apa kabar sahabat sehat? Jumpa lagi di channel YouTube Tagor Akupuntur Sinergi bersama saya, Tagor Harahap. Jadilah orang sehat. Kali ini kita akan membahas masalah leher. Salah satu yang sering terjadi adanya cervical spondylosis atau adanya kelainan pada tulang-tulang leher. Dalam istilah medisnya disebut cervical spondylosis. Apa itu cervical spondylosis? Itu adalah suatu generasi dari tulang-tulang cervical, tulang-tulang leher, yang menyebabkan kelainan-kelainan pada leher, terutama kelainan pada bentuk tulang, pembesaran daripada ligamen, kelainan pada foramennya, kelainan pada lubang spinalisnya, kelainan pada ligamennya, dan yang paling terakhir bisa menyebabkan kelainan daripada diskusnya atau diskus intervertebralisnya. Salah satu yang terbaik untuk pengobatan cervical spondylosis diadakan massage terapi. Massage terapi ini bisa menyebabkan bengkak daripada leher berkurang, aliran darah menjadi cepat dan mengurangi rasa nyeri. Ada beberapa tipe dari cervical spondylosis. Mari kita lihat. Yang paling pertama sekali, tipe-tipe yang paling sering terjadi adalah stiff neck, itu artinya kaku pada leher. Yang paling sering terjadi kekakuan pada leher, atau kita sebut dalam istilah medisnya adalah stiff neck. Kaku pada leher ini biasanya terletak di antara cervical 1 sampai dengan cervical 4. Dengan kelainan-kelainan pada leher dan hanya sampai bahu saja. Apabila kita tekan cervical 1 sampai dengan cervical 4 pada kiri kanan processus spinosusnya, akan terasa rasa nyeri. Jadi radiasinya hanya sampai leher dan bahu. Yang kedua, tipe radikulopati, artinya radik dari spinalis yang tertekan. Itu biasanya yang terkena adalah cervical 4, cervical 5, kompresi terjadi pada cervical 5. Ingat, kompresinya terjadi pada cervical 5 dan ada nyeri tekan pada cervical 5-nya. Radiasinya di leher akan terasa nyeri, di bahu akan terasa nyeri, belakang telinga nyeri sekali, ya, sampai ke telapak tangan bagian tengah. Jadi kalau ada telapak tangan bagian tengahnya rasa nyeri, numbness, diikuti dengan rasa nyeri di belakang telinga, itu yang terkena adalah kompresi dari cervical kelima. Yang kita bahas sekarang dua, yaitu stiff neck dan radiculopati. Mari kita praktekkan dan kita tunjuk bagaimana caranya bermassage. Sekarang kita akan tunjukkan titik-titik dan meridian-meridian mana yang kita gunakan pada stiff neck dan kelainan radi. Prinsipnya pada tradisional Chinese medicine menggunakan teori meridian dan titik akupuntur. Sekarang kita perhatikan dari bentuk leher pasien. Ada kelainan apa-apa, tapi hanya terjadi stiff neck. Yang pertama kali kita periksa adalah titik fungsi. Menggunakan jempol dan jari telunjuk memasas titik fungsi sampai ke otot-otot bagian bawah secara perlahan-lahan dan konstan, ya, sampai pada titik tachui. Tachui kita massage menggunakan jari-jari. Kita suruh pasien fleksi lateral, kemudian ke kiri dan ke kanan. Lalu kita adakan rotasi.
Titik-titik yang kita gunakan dan meridian yang kita gunakan di sini adalah meridian small intestine, ya. Meridian tayang tangan usus kecil. Salah satu titik yang kita pakai adalah titik Qian Wai Shu, Qian Sung Shu, ya. Mari kita gambarkan. Inilah perjalanan meridian usus kecil. Ada titik Qian Sung Shu dan Qian Wai Shu. Ini kita tekan. Terus kita tekan, ya. Bisa menggunakan jari tangan, bisa juga Anda menggunakan buku-buku tangan. Indikasi dari titik ini adalah kelainan pada leher dan nyeri pada punggung belakang. Setelah dua titik ini SI 14, SI 15, Qian Wai Shu, Qian Sung Shu, dari meridian small intestine, dari meridian small intestine atau meridian tayang tangan usus kecil. Kemudian kita gunakan lagi satu titik Qian Qing. Titik ini berasal dari meridian kandung empedu gallbladder GB21. Posisinya di antara tachui dengan pinggir akromion, lalu dibagi dua. Titik ini indikasinya juga adanya nyeri pada belakang, ya. Ini juga kita masas, akan terasa keras sampai terasa lembut. Biasanya setiap satu putaran kita putar searah jarum jam, maksimal 20 kali putaran. Ini bisa digunakan oleh awam, ya, tapi bisa juga menggunakan jarum. Sekarang kita tidak menggunakan jarum, tapi kita menggunakan finger akupunktur. Setelah ketiga titik ini, kita gunakan titik Tianzong. Tianzong ini berasal dari small intestine. Kita dapat menekannya dan kita bisa menekan dengan ibu jari, atau juga bisa menekankan dengan kneding, ya. Untuk kelainan radikulopati yang ada radiasi ke tangan, biasanya kita menggunakan meridian yang tangan, terutama meridian yang Ming usus besar. Kita gambarkan sekarang perjalanan meridian dari yang Ming usus besar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini. Jadilah orang sehat.